bagaimana kita ketahui kalau kita ini adalah termasuk orang yang bertakwa? Yang kedua, bagaimana takaran ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah? Setingkat apa ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah? Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah keluar sumpah serapah, komentar yang jelek, komentar yang penuh dengan hinaan, cacian, makian, maupun cemoohan. Jangan. Maka sebelum menonton video ini, khususnya kepada tetangga kita RT 06, menempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral, benar-benar netral, ya. Dengar dulu, baru setelah itu Anda komentar benar atau tidak yang saya sampaikan. Bila salah, tunjukkan kebenarannya, ya. Mana seharusnya yang benar. Nah, kita ketahui satu ayat Al-Quran di dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya, dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sih mereka ditetapkan untuk masuk neraka? Sekalipun ada orang yang berkata, kami memang masuk neraka, tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Kalau sudah habis masa hukuman, maka diambil dimasukkan ke surga. Ada juga orang yang berkata, memang benar masuk neraka, tetapi Allah memisahkan antara orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Jadi Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah teman-teman yang menonton video ini termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Yang pertama, bagaimana kita ketahui kalau kita ini adalah termasuk orang yang bertakwa? Yang kedua, bagaimana takaran ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah? Setingkat apa ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah? Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melihat, tidak ada orang yang bertakwa. Tidak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia itu berdosa. Semuanya pasti berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa Bapak Ibu. Nah, dan kalau kita melihat hukum-hukum di dalam iman percaya saya yang lama Bapak Ibu, contohnya mengenai sholat sehari semalam 5 waktu. Terlambat sholat itu sudah berdosa minta ampun. Terlambat. Apalagi orang yang tidak sholat. Apalagi orang yang mengulur-ngulurkan waktu sholat. Ah, nantilah, masih ada waktu semenit lagi, masih ada waktu setengah jam lagi, masih ada waktu 20 menit lagi. Ini berdosanya minta ampun. Ya, berdosa minta ampun. Pertanyaannya, kemana orang yang berdosa? Di mana tempat orang yang melakukan dosa? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Makanya kita bertanya, sejauh mana tingkat ketakwaan seseorang itu? Bagaimana seseorang itu dikategorikan dia ini adalah golongan orang yang bertakwa? Dan bagaimana takaran ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah? Pandangan Allah tentang ketakwaan seseorang itu bagaimana? Dan pandangan kita sehingga kita digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa oleh Allah. Apa itu? Sholat malas, terlambat sholat, berdosa. Apalagi tidak melakukan. Seorang laki-laki yang tidak melakukan sholat subuh, dosanya sama dengan orang itu, laki-laki itu bersetubuh dengan ibu kandungnya. Apabila dia perempuan tidak melakukan sholat subuh kecuali dia haid. Apabila dia tidak haid dan dia tidak melakukan sholat subuh, melaksanakan kewajiban sholat subuh, maka dosa si perempuan itu sama dengan berzina dengan bapak kandungnya. Nah, bayangkan seorang laki-laki
Kalau umurnya sudah 40 tahun, kira-kira berapa kali dia meninggalkan sholat subuh? Ini baru sholat subuh, belum lagi sholat-sholat yang lain. Berapa kali meninggalkan sholat subuh? Banyak, tak terhitung. Ya, terlambat itu sudah berdosa. Mengulur-ngulur waktu sudah berdosa. Apalagi tidak melakukan. Jauh lagi hebatnya dosa. Lebih hebat lagi dosanya apabila tidak melakukan sholat subuh. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang tidak melakukan sholat adalah orang itulah yang meruntuhkan agama Islam. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang melaksanakan sholat, maka orang itulah yang menegakkan tiang agama. Faman tarakaha faqad tarakaddin. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka orang itulah yang menghancurkan agama Islam. Nah, jadi salah satu orang yang menghancurkan agama Islam itu adalah orang-orang yang tidak melakukan sholat. Nah, kita tinggalkan mengenai sholat. Nah, kembali ke pokok pembahasan. Apa yang membuat mereka masuk neraka? Dikarenakan dosa, Bapak Ibu. Ya, dosa seseorang itulah yang membuat orang itu masuk neraka. Ditambah lagi surat Maryam 19 ayat 71 sudah ditetapkan masuk neraka. Kenapa ditetapkan masuk neraka? Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan kewajiban demi kewajiban. Tidak ada yang sanggup. Terlambat saudara, sudah berdosa, apalagi tidak melakukan. Nah, lalu pertanyaannya, adakah orang yang tidak terlambat? Bisa dihitung, saudaraku. Bisa-bisa tidak ada orang yang tidak terlambat. Semua terlambat. Ada saja hal yang membuat orang itu terlambat. Tetapi Bapak Ibu, seperti saya katakan yang lalu-lalu, bahwa hukum yang dibuat itu adalah hukum manusia. Nah, nanti ada sebab musababnya. Oh, kalau ini terlambat bisa dimaklumi, kalau ini terlambat bisa dimaklumi, kalau begini bisa dimaklumi, segala macam akhirnya bisa dimaklumi. Nah, jadi yang jelas Maryam 19 ayat 71 itu sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Sekalipun ada orang yang berkata Allah memisahkan orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, pertanyaan kita, apakah orang yang ngomong itu termasuk orang yang bertakwa? Dan bagaimana ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah? Dan bagaimana dia ketahui dia termasuk dalam golongan orang yang bertakwa? Terlambat sholat sudah berdosa. Apakah orang yang bertakwa? Kullu bani adaman khata'un. Setiap umat manusia itu adalah dosa. Melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Setiap anak Adam. Kalau dalam kitab Roma dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita ini manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, dengan hadirnya firman yang jadi manusia, sehingga firman itu yang menjadi panutan bagi kita dan dia memberikan contoh bagi kita, sehingga kita yang tidak layak dilayakkan, saudara. Siapa ini? Orang yang percaya kepadanya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, maka kita sudah pasti selamat. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun pada kita orang Kristen yang sudah percaya, beriman, bertakwa kepada Yesus untuk masuk surga. Tidak ada keraguan bagi kita. Kita pasti selamat. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri kita mengenai keselamatan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus dan janji-janjinya itu ya dan amin, Bapak Ibu. Seandainya Yesus tidak hadir ke muka bumi ini, di tengah-tengah kita, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang di dunia ini, Bapak Ibu. Orang di luar agama Kristen, tidak ada bedanya. Ya, mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Semua agama juga percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang percaya kepada Dia yang datang dari surga
untuk menyelamatkan kita. Kepada Dia yang datang dari Elohim, dalam Injil Yohanes dikatakan. Kepada Dia yang datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Kepada Dia yang datang dari surga. Sedikit sekali orang yang percaya. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Di ayat yang lain dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu yang bersama-sama dengan Elohim telah menjadi manusia, telah menjadi daging, Bapak Ibu. Nah, kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan melihat semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, ya, Tuhan mengutus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang mampu menyelamatkan umat manusia dari dosa, sehingga Dia pribadi yang harus datang. Kenapa? Tidak ada satupun nabi dan rasul yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena nabi dan rasul itu punya unsur manusia, Bapak Ibu. Ya, saya dapatkan sesuatu ketika saya membaca Alkitab. Kenapa sih Dia harus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa? Bukankah sudah banyak diutus para nabi dan rasul? Iya, benar Bapak Ibu. Alkitab mencatat dulu sebelum Yesus datang ke dunia ini, itu ada nabi dan rasul yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa diutus? Untuk membawa umat manusia kepada Tuhan. Untuk membawa umat manusia dari jalan yang jahat ke jalan yang baik. Untuk mensadarkan manusia supaya manusia tidak lagi berkubang di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada satupun nabi dan rasul yang bisa membereskan dosa manusia. Kenapa tidak ada nabi dan rasul yang bisa membereskan dosa manusia? Karena nabi dan rasul itu juga punya unsur manusia. Artinya gen manusia, Bapak Ibu, sama dengan kita. Adanya nabi dan rasul itu sama dengan adanya kita dan lahirnya kita. Prosesnya itu sama. Ya, prosesnya sama. Nabi A, Nabi B, Nabi C, prosesnya. Proses adanya Nabi A, Nabi C ini sama dengan proses adanya kita yang ada di bangsa dan negara ini di tahun 2023 ini, Bapak Ibu. Sama persis, tidak ada bedanya. Paling beda cara persalinan, ya beda kulturnya, beda bahasa, beda suku, ras, segala macam. Tetapi proses adanya kita itu sama. Lalu Tuhan sendiri yang harus datang ke dunia ini dalam wujud manusia, dalam wujud daging. Seperti saya katakan tadi, seandainya Dia tidak datang dalam wujud daging, maka sama kita dengan tetangga kita RT 06. Tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Sama. Yang membuat kita berbeda apa? Dia hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dia hadir untuk memisahkan kita dari dosa kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan di mana Dia hadir ke dunia ini dalam wujud manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana orang yang tidak percaya, Bang Pendi? Orang yang tidak percaya itu berada di bawah hukuman maut, saudaraku. Ya, kembali lagi ke dasar apa yang saya sampaikan tadi di awal. Ya, apa yang membuat mereka itu ditetapkan masuk neraka? Karena tak ada satupun di antara orang itu yang taat. Tidak ada satupun di antara manusia ini yang taat, baik mereka maupun kita. Tidak ada yang taat. Tidak ada. Sekalipun ada orang yang berkata, neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Emangnya neraka itu laundry? Yang kedua, ada orang yang berkata, Tuhan nanti memisahkan antara orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Saya sudah jawab tadi. Bagaimana takaran ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah. Dan bagaimana kita menyadari bahwa kita ini adalah termasuk orang yang bertakwa. Bukankah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan? Dikatakan juga dalam iman saya yang lama dalam sebuah hadis, kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Semua manusia telah berdosa
Semua anak Adam, anak manusia berdosa, pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa lah bagi mereka yang bertobat. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur. Ya, kita pasti selamat. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Dia. Maka dikatakan dalam Injil Lukas 5 ayat 32, saudaraku. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yeshua HaMasiah hadir, Yeshua HaMasiah datang, Jesus Christ datang ke dunia ini untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar. Pertanyaannya, Bang Pendi, bukankah mereka itu juga orang berdosa? Benar Bapak Ibu, tetapi mereka merasa dirinya benar. Nah, perhatikan di sini. Kenapa mereka tidak dipanggil oleh Tuhan? Seolah-olah Tuhan pilih kasih. Tidak pilih kasih Bapak Ibu. Tuhan datang memanggil orang yang berdosa. Kenapa mereka tidak termasuk panggilan? Karena mereka merasa dirinya benar. Padahal orang berdosa. Merasa diri benar padahal orang berdosa. Makanya orang itu tidak mau datang untuk panggilan itu, untuk menerima panggilan itu mereka tidak mau datang. Kenapa? Merasa dirinya orang benar, orang hebat, orang yang sudah pegang kunci surga. Padahal ketika kita tanya, tidak yakin masuk surga. Nah, ini orang merasa benar, merasa diri orang soleh, merasa diri orang paling banyak amal, merasa diri orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Sehingga tanpa perlu Yesus, orang itu bisa masuk surga. Nah, ini saudaraku perbedaannya. Yesus datang untuk memanggil kita orang berdosa. Bagaimana dengan mereka? Mereka bukan orang berdosa. Mereka juga orang berdosa, tetapi mereka merasa dirinya orang yang paling benar. Nah, saudara sudah tahu? Ingat, jaga iman saudara. Berdiri teguhlah di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Satu-satunya keselamatan yang hakiki kita hanya bisa dapatkan di dalam Dia. Ya, di dalam Dia. Di dalam Dia bukan hanya kita dapatkan kesembuhan, mukjizat, damai, sejahtera, sukacita, bukan. Di dalam Dia lebih daripada itu kita dapatkan keselamatan. Ini yang paling dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Selain damai, sejahtera, sukacita, kesembuhan, mukjizat, yang paling penting di antara itu semua adalah keselamatan. Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini apabila jiwa kita tidak selamat? Shalom alaikum bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Warwah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam syafaat saudara. Terima kasih.